Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat irada taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan waktu pembelajaran kita. Anak-anakku yang berbahagia, tidak lupa pula salawat dan salam marilah selalu dan senantiasa kita gunakan beribahan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan syariat dalam Islam hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa arzuqna fahma. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana kulli khair. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku yang berbahagia, silahkan kalian buka file yang Bapak bagikan, ruang belajar Pai. Kalian klik di sana. Nah, kemudian buka buku Pai K13. Ya, kita klik buku Pai. Nah, ini adalah buku elektronik yang Bapak bagikan melalui ruang Pai. Oke, hari ini kita akan bahas bab yang ke-9. Kalian bisa buka di halaman 183. Judulnya adalah menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, anak-anakku, kalau sudah dibuka semua, kita akan mulai pembahasan. Nah, ini diagram yang akan kita bahas. Menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Indahnya menghormati kedua orang tua dan guru. Taat kepada orang tua dan guru. Kemudian mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, sehingga melahirkan sikap mulia. Nah, sikap mulia itu akan tercipta ketika menghormati kedua orang tua dan guru, menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Oke, kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita akan merenungkan dari teks ini. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Ya, ada yang menghitungnya 9 bulan 10 hari ya. Nah, saat seorang ibu sedang hamil, badannya bertambah lemah dan terasa semakin susah. Nah, ini yang dialami oleh orang tua kita, ibu kita ketika dia sedang mengandung kita. Nah, terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya serta memberikan pendidikan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kalian saat ini, mereka bekerja keras dalam rangka untuk mencari rezeki agar anak-anaknya bisa menempuh pendidikan. Mulai kalian disekolahkan di TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sampai kalian kuliah. Nah, orang tua sangat semangat sekali. Semua adalah karena orang tua pengen melihat anak-anaknya menjadi anak yang pintar dan cerdas dengan pendidikan yang tinggi. Nah, orang tua kalian bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badan yang letih dan kepanasan saat bekerja membuat seorang ayah tidak menyerah. Nah, luar biasa. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya semakin membara. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar anak-anaknya selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya.
Seandainya dunia seisinya digunakan untuk membalas budi pekerti kedua orang tua, maka tidak akan sepadan dengan pengorbanannya. Sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati keduanya. Jadi anak-anakku, ini yang perlu kita renungkan. Ya. Nah, di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Makanya guru itu dikatakan adalah orang tua kita ketika di sekolah. Atau ketika kalian mengambil pendidikan di jalur pesantren, pendidikan pondok pesantren, maka orang tua kalian adalah ustadz-ustadz yang mengajarkan kalian di pondok pesantren. Nah, keduanya, baik orang tua ataupun guru, wajib kita hormati dan kita sayangi serta kita taati. Oke, kita next. Nah, ini hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Oke, kita langsung kepada Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughannakum yablughanna 'indal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Ya anak-anakku, ayat ini sangat jelas sekali memberitahukan kepada kita sebagai anak yang soleh dan solehah agar berbuat baik dan tidak berkata kasar atau membentak kedua orang tua kita ketika mereka sudah berusia lanjut atau dalam keadaan lemah. Maka kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita dengan cara menyayangi mereka dan menjaga tutur kata kita agar tidak menyakiti perasaan mereka. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah dan lembut. Mengucapkan kata kepada orang tua saja tidak dibolehkan, apalagi dengan perbuatan yang kasar yang lainnya. Oke, anakku, kita next. Nah, anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, petunjuk dan doa. Inilah cerminan anak soleh atau solehah. Anak soleh tidak menganggap orang tuanya bodoh dan ketinggalan zaman. Nah, meskipun kita berbeda zaman dengan orang tua kita, yang mana mereka tidak terlalu mengerti dengan kemajuan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat, maka kita tetap menghormati orang tua kita dan mengajarkan mereka dengan cara pelan dan baik tanpa meremehkan mereka, ya. Nah, oke, anak-anakku yang berbahagia, cara kita menghormati orang tua kita itu dapat dilakukan melalui yang pertama, mentaati segala nasihat baik dari orang tua dan tidak membantahnya tanpa alasan yang masuk akal. Kemudian yang kedua, selalu bersikap dan berbahasa lembut kepada orang tua, saudara dan orang lainnya. Kemudian yang ketiga, rajin belajar dan suka membantu orang tua di rumah. Kemudian yang keempat, mengerti, saling menghargai dan saling menolong dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah, baik itu kakak ataupun adik kita sendiri, ya, sehingga akan membuat orang tua kita menjadi senang. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah memelihara kebersihan rumah dan menjaga keselamatan atau keutuhan barang-barang yang ada di rumah dan tidak meminjamnya ke orang lain tanpa izin dari orang tua kita. Kemudian yang keenam, sebagai
rasa hormat dan bakti kita pada orang tua adalah dengan tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan orang tua kita. Nah, sekarang ini kan kita lihat banyak anak-anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya padahal dia tidak melihat keadaan kondisi ekonomi orang tuanya. Misalnya minta belikan sepeda motor atau handphone yang mahal padahal orang tuanya kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk memenuhi apa yang diminta oleh anak. Nah, oleh karena itu, sebagai anak yang berbakti, kita tidak boleh menuntut sesuatu di luar kemampuan orang tua. Kemudian yang ketujuh, selalu terbuka, tidak pernah menyembunyikan masalah pribadi kita pada orang tua kita, lebih-lebih yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga. Kemudian yang terakhir, sebagai tanda bakti kita pada orang tua adalah jika memberitahukan kedua orang tua kita jika kita hendak pergi atau berada di luar rumah yang menimbulkan kekhawatiran orang tua kita. Oke, anak-anakku, selanjutnya ada pertanyaan, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Jawabannya adalah karena dengan berbakti kepada kedua orang tua kita itu merupakan salah satu kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga, berbakti dan hormat kepada orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Nah, ini manfaatnya. Bentuk berbakti kepada orang tua tadi sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, selanjutnya cara berbakti kepada guru. Nah, cara kita berbakti kepada guru yang telah mengajarkan kita dapat dilakukan. Yang pertama, setiap siswa hendaknya menunjukkan sikap hormat dan selalu menggunakan bahasa yang halus dan sopan, terutama ketika sedang berhadapan atau berbicara dengan guru. Mungkin di buku teks ini tidak ada ya. Ini kalian catat saja sebagai wawasan tambahan. Kemudian yang kedua, jika pelajaran sedang berlangsung, curahkanlah seluruh perhatian kepada guru. Jangan berbuat gaduh atau berbicara mengenai hal-hal yang tidak penting yang dapat mengganggu ketenangan saat proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, pertanyaan atau tanggapan mengenai materi pelajaran hendaknya dikemukakan secara sopan. Jangan sampai timbul kesan bahwa siswa lebih pintar atau menggurui gurunya tersebut ya. Kemudian yang terakhir, usahakanlah untuk tidak keluar ruangan saat jam belajar, kecuali dalam keadaan terpaksa, maka siswa minta izin baik-baik kepada guru. Sekian anakku, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi hal yang bermanfaat, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup dapat disimpulkan sebagai berikut materi kita. Yang pertama adalah menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Kemudian yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan mentaati gurunya. Kemudian yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Kemudian yang keempat, seorang ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dibandingkan bapak. Kemudian yang kelima, salah satu bentuk berbakti kepada orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap hari. Kemudian yang terakhir, orang tua dan guru telah berjasa besar bagi kehidupan kita. Oke anak-anakku yang berbahagia, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Guys, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.